Modul 1.4 Budaya Positif Aksi Nyata Asmi Yunita NPD Mat CGP Angkatan 9 SMP Negeri 06 Perkenalkan, Ibu dan Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Latar belakang budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah harus bersifat peraturan yang jika dilanggar ada hukuman dan murid diterima. Untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif, semua warga sekolah harus memiliki keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan sekolah bukan sekedar peraturan yang bukan ditaati, tetapi juga mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Keyakinan sekolah atau kelas membentuk budaya positif. Murid tidak merasa terpaksa melaksanakan peraturan di sekolah karena mereka lebih sadar diri tentang dan bertanggung jawab. Tujuan aksi nyata: satu, menunjukkan nilai-nilai kebajikan dalam diri; dua, membentuk keyakinan sekolah atau kelas; tiga, membentuk budaya positif di dalam diri; empat, bertindak sebagai manajer, mengambil posisi kontrol, menggunakan tolak ukur harapan siswa dan guru memiliki pimpinan yang lebih mudah mampu menerapkan posisi kontrol dan dengan menerapkan yang menggunakan para siswa mampu menemukan solusi untuk kepentingan sendiri. Murid mampu memiliki peran terbaik dan kuat dalam profil pelajar Pancasila. Eliminasi tindakan kepala sekolah berkoordinasi tentang budaya positif, berdiskusi waktu pelaksanaan diskriminasi budaya positif, menerapkan pembuatan keyakinan dan beberapa segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Murid merencanakan waktu pembuatan keyakinan kelas, memberi pengarahan kepada siswa tentang bagaimana kebajikan ini berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam budaya positif, menetapkan waktu pelaksanaan. Eliminasi tindakan guru dan eliminasi tindakan pada siswa menggunakan waktu memberikan arahan, yaitu pelaksanaan membuat keyakinan kelas yang sudah Ibu rencanakan sama kalian waktunya ya, yang sudah kita sepakati waktunya hari ini untuk membuat keyakinan kelas. Di sini Ibu pegang kertas ini akan kalian tulis peraturan apa yang ada di kelas kalian ini. Setelah itu tolong kalian tempelkan di kertas karton yang warna hitam. Ya, paham ya? Satu orang satu menulis peraturan apa yang ada di kelas ini yang sudah kita sepakati. Contoh, dilarang apa kalian? Dilarang apa lagi sama yang kalian ketahui? Tolong ditulis. Nanti setelah itu kalian tempelkan di karton hitam. Paham dari sini kan? Silakan menulis. Ada yang ditanyakan? Ya, ditulis ya. Setelah itu kalian tempelkan ke ini. Karton hitam. Apa yang peraturan kelas ini yang tidak boleh, yang tidak boleh, yang kalian tahu? Oh, aku kan tidak boleh kayak ini. Kami kan kata Ibu kemarin tuh kami harus menjaga kebersihan, kami harus apa gitu. Ayo
tidak boleh bawa aku, tidak boleh melakukan apa di kelas. Kalau sudah, ibu kasih waktunya 2 menit. Silakan. Ya. Kalau bagian sudah, ambil dengan ibu, tempelkan di ini ya. Tempelkan susun bagus-bagus. Jangan sampai ini bisa dibaca. Ini ada di belakang nak. Itu lem itu. Double tip yang putih. Lemnya di belakang. Kaki depan. Susun rapi-rapi sebagus mungkin karena itu akan ditempel untuk selamanya di kelas ini. Kalian pasti tidak mau asal-asalan susunnya. Sebagus mungkin tempel. Oke, yang belum ditempel silakan. Sudah semua? Sudah semua? Udah, yang ini ya nak ya? Ada sudah. Ada Bu. Ada? Silakan kalau ada. Bagus, ada. Oke, terima kasih ya. Sekarang coba kita baca dulu. Semuanya melihat ke sini, ke belakang dulu. Ibu. Tolong dicatat nomor 1. Kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan. Di sini nak. Kenapa ibu meminta kalian membuat keyakinan kelas? Tujuannya supaya kalian itu dari peraturan-peraturan kelas yang negatif menjadi peraturan yang positif dan harus memiliki nilai-nilai kebajikan.
Nah, apa itu Bu nilai-nilai kebajikan? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Nilai-nilai kebajikan di dalam kelas ini yaitu peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, semua yang Ibu baca itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi kami sebagai guru tidak lagi menghukum kalian, tetapi kami kembalikan nilai-nilai kebajikan yang mana yang kalian langgar, yang sudah kita sepakati dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang akan kita terapkan di dalam kelas ini. Contoh yang Ibu lihat tadi seperti Andini membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada tempatnya, dilempar-lemparnya saja. Nilai kebajikan mana yang sudah dilanggarnya, nanti dia sadar sendiri. Dia sadar sendiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dari sini paham apa enggak? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, tidak boleh menyontek. Oke. Ada, kita ambil voting suaranya yang teman kalian. Terima kasih. Yang pertama, tidak boleh menyontek. Agak besar-besar ya tulisannya biar bisa lihat. Itu kartunya tuh besar. Tidak boleh ribut di dalam kelas katanya. Ya, tidak boleh ribut di dalam kelas. Ya. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh bullying. Tidak boleh bullying. Tidak boleh ribut di dalam kelas, yang keduanya tadi. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Di dalam kelas supaya tidak miring tulisnya. Semakin miring nanti semakin turun tulisannya. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Sudah itu, tidak boleh bullying ya. Oh ya, ada juga yang tidak boleh membawa HP kalau bukan disuruh, dan jangan buang sampah sembarangan. Ada juga jangan buang sampah sembarangan, itu sama ya. Tidak boleh bullying. Bullying. Tidak boleh bullying. Bullying. Menjaga kebersihan kelas dan menjaga kelas tetap rapi. Oke. Tidak buat PR, denda 1 buku. Tidak boleh bullying. Oke. Dilarang bullying, dilarang tidak membuat PR, dilarang membuat sampah, tidak boleh membuat sampah. Di kelas tidak buat PR, denda 1 buku. Dilarang bullying, dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bully, tidak boleh merokok, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh bolos, tidak boleh bully, tidak boleh merokok, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh bolos. Oke, yang mana lagi? Yang nomor 4 berarti dia tidak boleh membawa HP. Kita ambil aja kesimpulannya ya, yang kalian tulis yang sama. Maaf, kita samakan saja pendapatnya. Tidak boleh, ya, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membawa HP kalau bukan disuruh guru. Tulisannya tidak boleh kalau bukan disuruh guru. Lanjut, yang nomor 5, tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Sudah? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah, Nak? Sudah? Tidak buat PR. Denda 1 buku. Tidak buat PR, denda 1 buku. Sudah hafal? Apalagi ya? Tidak boleh beli, udah. PR udah, sampah sudah. Tidak boleh bawa HP sudah tadi. Oh, sudah. Tidak boleh merokok. Lanjut ya, tidak boleh merokok. Merokok. Ya, udah. Kita situ aja. Tidak boleh merokok di dalam kelas. Hah? Ya, namanya tidak boleh merokok. Terus tidak. Satu lagi berarti ya. Tidak buat PR, denda 1 buku itu. Udah ada aja. Berarti ada 7 ya peraturannya. Tidak buat PR, denda 1 buku. PR, denda 1 buku. Oke, ini sudah kita dapat 8 peraturan kelas yang sudah ini. Sekarang kita rubah ke dalam kalimat yang positif dari kalimat negatif. Nah, sekarang bantu ibu ya nak ya, tulis nomor 1. Tidak boleh menyontek. Kata-kata yang positifnya gimana ya? Tidak boleh menyontek tuh, berarti tidak boleh ini. Ya, harusnya kita lakukan apa? Oh ya, mengerjakan tugas dengan sendiri. Oke, ya, mulai mengerjakan tugas dengan sendiri. Mengerjakan tugas sendiri. Tidak boleh menyontek. Sudah nomor 2, tidak boleh ribut di dalam kelas. Apa nak yang harusnya? Bapak Santi kita diam di kelas. Oh, berarti selama belajar harus diam. Selama belajar di kelas. Selama belajar di kelas. Belajar di kelas harus diam ya. Nomor 3, tidak boleh bully. Apa? Kalau kata positifnya apa? Kalau kita tidak boleh bully itu berarti kita gimana harusnya? Oh iya, nah berarti apa itu? Harus ini bertemanlah dengan baik dan saling menyayangi. Nah, bertemanlah dengan baik. Bertemanlah dengan baik. Bertemanlah dengan baik. Membawa HP, kata-kata positifnya apa? Oh iya, jika guru yang bawa HP, maka kita bawa HP. Berarti kalau dikatakan gimana? Bawalah HP. Ya, benar sekali. Bawalah HP bila disuruh guru. Nomor 4, bawalah HP bila disuruh guru. Boleh membuang sampah sembarangan. Apa kata intinya? Oh, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Tidak boleh merokok. Apa bahasa positifnya? Apa? Merokok tidak baik untuk kesehatan.
Harus membuat PR katanya. Gimana? Apa suka buat? Buatlah PR di rumah. Oh ya, buatlah PR di rumah. Lanjut. Buatlah PR di rumah. Oke, buatlah PR di rumah. Sudah itu tidak boleh bolos. Kata-katanya gimana? Apa? Oh ya. Ini apa namanya? Ikuti peraturan ya. Peraturan sekolah dari masuk sampai pulang. Ikuti peraturan sekolah dari masuk sampai pulang. Sekolah dari masuk sampai pulang. Menitasi. Positif kita. Sekarang kita buat kalimat kebajikan dan kebajikan yang diberikan. Boleh minta satu orang sendiri dong, kamu baca itu dong, urutkan dari kata-kata itu. Nah, sendiri, nilai kebajikan apa? Ada nggak nilai kebajikan apa itu? Kalau mengerjakan tugas sendiri itu nilai kebajikan apa yang kita ini peduli? Apa itu? Kalau dia sendiri, nak tanggung jawab, benar nggak? Tanggung jawab. Yang mana Ridho tanggung jawab, nak? Ini ya, tanggung jawab. So, silakan tulis. Satu. Poinnya satu. Ini. Satu dari nomor itu ya. Satu, tanggung jawab. Lanjut, yang nomor 2, tolong baca Andini. Yang nomor 2. Yang nomor 2 ini. Ya. Iya. Kuat. Selama belajar di kelas harus diam. Nilai kebajikan apa itu? Tanggung jawab. Kalau ini ada menghargai tadi situ dong, tulisan menghargai. Ya menghargai ya. Kalau diam tuh menghargai. Ya. Di sini sudah kita buat keyakinan kelas kita. Sekarang ibu minta kalian membawa pena satu-satu. Ada kesepakatan antara ini, ya. Semuanya harus sepakat dan menjalankan keyakinan kelas ini. Satu orang silakan bergantian untuk tanda tangan di sini dan tulis namanya. Silakan. Dari yang mana? Dari Merdeka, ya. Silakan. Ayo, mulai. Ini apa? Ya. Ya. Ya, asal lanjut. Siapa ini? Oke, lanjut lagi nak. Ya, cepat dikit. Antrian di belakang. Agak dijalanin ya. Ya. Oke. Lanjut lagi. Ya. Dan semuanya cepat ya, bawa pena ya nak ya. Karena ini tuh perlu banyak video. Ya. Lanjut nak. Lagi siapa? Lanjut. Inilah kesepakatan kelas kita ya, dengan keyakinan kelas. Bawahnya nggak apa-apa, di sini aja. Ya. Mulai Rakes sama ini Edwin. Ayo.
bawahnya ya. Dijarain ya biar dari jauh bisa nampak. Ya, terima kasih ya untuk ini. Sekarang keyakinan ini mau kalian melaksanakannya di kelas? Oke. Baiklah, untuk kesimpulannya hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas 7B, di mana ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kalian tanamkan di diri kalian. Jadi bukan lagi peraturan yang kalian takuti ya, tetapi kesadaran diri untuk merubah dari kesalahan yang kalian buat. Paham dari sini nak? Oke, mungkin ini saja. Ini pengarahan dari ibu. Lebih kurangnya ibu minta maaf kalau ada yang sudah satu terlalu ibu ini. Tetapi inilah yang terbaik untuk kalian. Harapan ibu semoga kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7B siap melaksanakan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk melihat ataupun mendengar yang kami pahami atau berbagi pengalaman yang sudah kami dapatkan di modul 1.4. Di sini ada disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, disiplin positif yang kita lakukan di sekolah ini itu kebanyakan menggunakan hukuman atau pujian. Nah, kalau untuk disiplin positif ini kita harus ada dasar nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak. Untuk itu kita ada kesepakatan ataupun ada pengarahan dari kita apa sih nilai-nilai kebajikan yang di sekolah ataupun di kelas. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, mereka ingin menjadi apa? Kalau mereka ingin menjadi bertanggung jawab, berarti mereka harus mengerjakan sesuatu yang lebih baik dan tepat waktu dan bertanggung jawab apa yang mereka inginkan. Nah, untuk apa? Untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Mungkin Bapak Ibu di kelas sering memberi penghargaan kepada anak. Contoh, siapa yang dapat 100 akan Ibu beri uang 1000. Contoh dari situ. Nah, dari situ akan membuat anak itu bersemangat, tetapi itu adalah jangka pendek, tidak apa-apa. Jangan sampai jangka panjang, pasti anak itu akan mengurangi rasa untuk melakukannya, ataupun dia menyadari saya akan melakukan ini terus supaya dapat duit. Jadi dia tidak dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau hukuman yang sering kita lakukan yaitu kalau kamu nggak bikin PR saya akan seperti ini.
Nah, untuk ini memang ibarat kata ini adalah motivasi internal yang kurang baik, tetapi ini ada kita kembalikan ke nilai-nilai kebajikan ataupun ke keyakinan kelas tadi. Posisi kontrol guru. Nah, tadi sudah dijelaskan. Posisi kontrol guru ini ada 5, tetapi yang lebih bagus adalah manajer. Manajer itu yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi di sini Bapak Ibu, posisi kontrolnya tadi ada 5. Yang pertama kita menjadi penghukum, yang kedua kita pemantau, yang ketiga kita teman, yang keempat kita merasa bersalah, yang kelima manajer. Nah, sebagai guru kita di sekolah ini yang bagus manajer, Pak. Ya, sebagai guru kita di sekolah ini sebagai manajer. Karena kenapa? Di sini kita akan mengidentitaskan positif atau keberhasilan pada murid. Jadi murid sendiri yang menentukan dirinya untuk hukuman dirinya ataupun ini kembali kepada murid. Kita hanya merestitusikannya saja. Lanjut. Posisi kontrol guru ini sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Nah, di sekolah kita ini ataupun di kelas ini harus ada kesepakatan Bapak Ibu, terutama ini kelas. Di sini contoh, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan murid dan guru. Berarti kalau kita untuk awal pembelajaran ada kesepakatan dulu yang kita bikin dengan anak ini. Lanjut, keyakinan sekolah atau kelas, beberapa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contoh, kamu menghargai teman nggak? Apalagi Bapak Ibu contohnya, silakan. Ada yang mau menambahkan? Yang untuk keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan apa yang kita tanamkan? Ada? Oh ya, memang beda apa Bu? Nilai kebajikan apa? Oh iya benar, memang beda menghormati teman ya di dalam kelas. Ada yang lain Ibu? Yang di dalam kelas apa aja? Ya, saling membantu. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, untuk kita sebagai guru memakai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Contohnya anak itu bersalah dan kita berkata, mungkin ibu jadi kamu pasti akan merasakan ataupun benar yang kamu lakukan, karena setiap manusia ini pasti tidak selalu benar, pasti ada kesalahan. Itu stabilkan. Jadi anak itu tidak merasa takut, tidak merasa ini, kita menstabilkan dulu identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menanyakan tentang kedisiplinan anak dalam KBM di kelas. Sebagai contoh, terutama Ibu CGP juga guru matematika dan kebetulan saya juga guru matematika. Kita sering terkendala dengan alat, terutama anak-anak itu kita suruh, terutama untuk kelas 3, misalnya untuk pelajaran pencerminan itu harus buku peta. Satupun anak malah tidak ada yang pakai buku peta. Sudah berkali-kali dianjurkan supaya bawa buku peta, tapi mereka baru sebagian, ada beberapa orang yang bawa. Sehingga pelajaran itu tidak tuntas tepat pada waktunya karena alat mereka tidak mendukung untuk pelaksanaan KBM itu. Bagaimana menurut Ibu solusi pemecahan masalahnya supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab saya ya atas pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang disiplin ya Pak ya.
Nah, di sini Pak, untuk ininya kita memakai keyakinan kelas, Pak. Keyakinan kelas yaitu kita melakukan kesepakatan dulu. Jika anak itu tidak kita memberikan kesepakatan, mereka acuh tak acuh, Pak. Nah, untuk ini mungkin di kelas saya juga belajar matematika menggunakan buku peta ya Pak ya. Nah, di sini saya imbau Bapak untuk mengadakan kolaborasi ataupun berbicara kepada anak satu kelas. Sudah itu Bapak ambil kertas untuk refleksi mereka sendiri-sendiri. Bapak kasih. Sudah itu Bapak minta, apakah kalian bersedia untuk membeli buku peta? Kalau bersedia atau tidak, tolong kalian tulis dan kumpulkan di depan. Dari situ mereka akan antusias menulis dan kita lihat apa hasil mereka. Apakah mereka ini? Nah, dari situ kita simpulkan ada kesepakatan kelas Pak yang kita ambil. Itu untuk solusinya bagi saya Bapak. Jadi kita memberikan ibarat kata tuh untuk pendapat mereka dan kita tempelkan dan mereka melihat semua, ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang mau. Di situ kita simpulkan dari berapa. Nah, jika tidak, tanya apa alasannya. Kita kembalikan ke segitiga restitusi tadi, Bapak. Untuk ini. Mungkin begitu mereka akan mengarah ke positifnya, Pak, yaitu kedisiplinan yang kita inginkan. Jadi dengan melihat itu, apakah kamu tidak ngomong itu? Tidak, aku tidak ada duit. Nah, di situ kan kita bisa mencari solusinya, Bapak. Nah, apa penyebabnya anak itu? Kita nggak tahu, Bapak. Apakah mereka yang malas beli atau memang ibaratnya tadi 5 kebutuhan dasar tadi, Pak. Apa perekonomian mereka yang enggak memadai? Mungkin itu aja, Bapak, untuk ininya. Dan untuk media tadi, Pak ya. Buku cetak apa yang itu? Buku peta aja yang Bapak harapkan. Ya, buku peta. Dan alat tulis lainnya. Ya, alat tulis lainnya. Jadi yang Bapak lakukan adalah untuk refleksi dulu, Bapak. Refleksi itu dengan membagikan kertas-kertas pendek ataupun kertas Bapak potong-potong. Dan tuh Bapak suruh mereka untuk membuat. Udah tuh Bapak bikin di papan tulis ini. Silakan ditempel apa yang kalian tulis. Aku rasa Bapak semuanya membaca. Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan. Ternyata mereka sudah sepakat, nak, kapan kita melaksanakan untuk kalian membeli ini? Hari ini, Bu. Bagian tidak. Nah, bagaimana ini konsekuensinya bagian tidak? Nah, mereka lagi kita bagikan apa yang mereka lakukan. Serahkan kepada anak, biar mereka yang sendiri yang mengambil. Mungkin itu aja Bapak Budi ya. Sudah jelas jawaban dari saya? Boleh ditambahkan, Pak? Tapi rasa-rasanya kalau kita agak memaksa, Enggak memaksa Pak, itu tuh anak sendiri yang berpendapat karena kita yang memberikan kertas dan mereka sendiri yang menulisnya Pak. Kita tidak memaksa. Dari situ kita bisa menyimpulkan, kita bisa bertanya dengan mereka apa sih yang penyebab mereka tidak mau. Pasti itu kita pakai segitiga restitusi Pak untuk ininya. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ruby tadi. Anak itu bisa menyelesaikan permasalahan itu dia sendiri. Tapi menurut hemat saya, Bu, untuk ukuran SMP mungkin susah dia untuk menyelesaikan permasalahan dia sendiri itu. Dia juga yang menyelesaikan tanpa bimbingan dari guru. Beda kalau udah mahasiswa kan memang tingkat pemikirannya kan lebih tinggi. Tapi kalau menurut hemat saya, kalau untuk ukuran SMP mungkin susah dia untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat dia sendiri dan dia menyelesaikannya sendiri tanpa dibimbing oleh guru gitu. Mungkin itu aja dulu sementara. Oke. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaan itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Tadi kan ada 3 ya, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, ya kan? Nah, proses ketika anak mencari solusi itu berarti langkah awal kita harus punya dulu keyakinan tadi Pak. Baik itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi misalnya saling menghargai, saling menghormati, terus tuh ketika mereka melakukan kesalahan dan dilakukan segitiga restitusi itu anak tidak dengan sendirinya Pak, tapi tetap kita dampingi. Jadi kita guru itu sebagai kayak mediator. Jadi kita memvalidasi, kita menstabilkan. Misalnya berantem nih antara si A dan si B.
berkelahi karena si A menyebut nama ayah si B. Jadi si B emosi. Terus dia ngomong berkelahi kan Pak? Kita lihat terus, ayo kita selesaikan masalahnya. Sekarang saya tanya, saya posisinya sebagai guru. Siapa yang mau dulu menjelaskan apa yang terjadi? Nah itu proses menstabilitaskan Pak. Misalnya nanti si B bilang, Bu, tadi si A menyebut nama ayah saya terus Bu, katanya kan. Saya kan jadi marah Bu, kan seperti itu kan. Terus yang si A bilang, aku kan cuma main-main, aku kan bercanda. Nah itu kan masih proses menstabilitaskan Pak. Jadi kita sebagai guru yang kita lakukan adalah ketika menstabilitaskan tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Asti, bahwasanya oke, itu biasa terjadi, ya kan? Apalagi di kalangan SMP kan Pak, anak-anak biasa mengejek nama orang tua. Nah sekarang yang kita lakukan adalah harus menyelesaikan masalah ini dan mempertahankan diri itu kan sebagai bentuk hal yang penting. Dia membela diri tadi itu penting dan masalah ini harus kita selesaikan. Itu proses menstabilitaskan Pak. Otomatis pasti mereka langsung tenang. Nah sekarang kita tanya lagi, apa lagi yang bisa kamu lakukan supaya tidak marah lagi sama si A? Benar gak yang kau lakukan tadi si A sama si B? Nah itu kan validasi kan Pak. Dia bilang salah Bu, saya sudah misalnya tidak menghormati karena sembarangan menyebut nama orang tua seperti itu. Nah itu validasi. Setelah itu nanti kita tanyakan lagi. Nah kalau begitu keyakinan mana yang kalian langgar? Tadi kan, ya Bu, kami tidak saling menghormati, kami tidak saling menyayangi, kami tidak saling menjaga satu sama lain, misalnya. Nah sekarang apa yang kalian lakukan? Nah disitulah nanti mungkin kecil Pak, seperti perkataan maaf, seperti itu kan. Itu kan sudah sebagai bentuk penyelesaian dari diri mereka sendiri, seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi dengan menghukum atau memberikan konsekuensi, tapi anak itu sadar dulu dalam diri, oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah loh, ternyata ini menyakiti dia, seperti itu. Jadi mereka paham, oh ternyata saya bukan orang yang menghormati satu sama lain. Itu saja poinnya Pak. Jadi memang dalam peristiwa segitiga restitusi ini guru tetap ada mendampingi, tidak melepas anak saja seperti itu, tapi kita sebagai manajer tadi yang menstabilkan, memvalidasi dan juga menanyakan keyakinan. Jadi itu saja Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang lain? Ya Pak Budi. Saya tentang Bapak. Biasa biar ini. Aja yang jawab. Ya, padahal kadang di rumah itu dia bisa buang sampah sendiri, tapi setelah di sekolah, ya dia terlewatkan. Atau memang di rumahnya dia memanglah bawaan dari rumah membuang sampah sembarangan, sehingga terbawa di sekolah. Keinginan. Nah, secara garis besar kurikulum K13 ini kan terfokus dengan kurikulum Merdeka ini terfokus dengan anak, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, dalam proses ngajar di dalam kelas itu seperti yang disebutkan tadi, ada menampilkan video segala macam. Nah, kalau di pelajaran PJOK agak susah. Nah itulah kadang saya setiap kurikulum ini di pelajaran Penjaskes itu agak bukan sulit yo penerapannya. Kalau kalau kurikulum Merdeka misal seperti tadi anak tidak seluruhnya misal permainan baru masuk. Jadi seperti ini, terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka itu memang tidak seperti kurikulum 13. Kita diberikan pelatihan ya dari pemerintah. Karena kalau di kurikulum Merdeka ini kita disuruh mengakses sendiri Bapak Ibu terkait dengan PMM. Ya, platform Merdeka Mengajar. Jadi supaya kita paham, terutama untuk khusus yang mengajar di kelas 7 karena sudah diterapkan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu silakan akses sendiri PMM. Mau itu melihat RPP, terus buku modulnya seperti apa, buku cetaknya seperti apa,
itu bisa diakses semua Bapak Ibu di PMM. Jadi untuk pemahamannya kita disuruh mandiri, karena memang dari kurikulum Merdeka itu diarahkan kita untuk mandiri Bapak Ibu sebagai guru. Supaya apa? Supaya ya untuk kalau mau meningkatkan kompetensi silakan buka PMM. Nanti kita bisa belajar, kita dapatlah pembelajaran apapun itu nanti bisa kita terapkan di kelas, terutama yang mengajar di kelas 7. Terus berkaitan dengan tadi pembelajaran, kata Pak JJ, ada anak yang tidak suka bola besar, ada yang tidak suka di dalam kelas. Tadi saya bilang bahwasannya berpihak pada murid, dan kita tidak lagi terfokus harus menyelesaikan materi 1, 2, 3, 4. Kalau saya menangkapnya, kalau untuk PJOK itu lebih enak karena kan kita di 2 tuh. Nah, kalau ada anak yang suka bola besar, kasih bola besar. Kalau ada anak suka bola kecil, kasih bola kecil. Seperti itu. Kalau ada yang suka renang, suruh mereka renang. Jadi seperti itu pembelajarannya, Pak. Tidak harus kita fokuskan satu anak ini harus selesai seperti itu. Jadi karena kita memahami tadi kan, dia maunya apa seperti itu. Kalau itu pengalaman saya kalau pelajaran PJOK ya Pak. Tapi mungkin biar lebih abdol, bisa Bapak buka sendiri dulu PMM. Bapak buka sendiri bagaimana pembelajaran PJOK berdasarkan kurikulum Merdeka seperti itu. Karena kan pada dasarnya kan kita kan sudah punya semua tuh belajar ID, ya dah. Nah, yang terkait dengan karakter anak, memang di sini juga kami diarahkan bahwasannya untuk mendidik anak itu harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya Pak JJ. Anak-anak itu memang sudah punya karakter masing-masing dari rumah, itulah kodrat alamnya tadi. Jadi untuk itu kita kenali dulu, pendekatan dulu, oh dia nih anaknya seperti ini, seperti itu. Dan itu juga tidak terlepas dari kita mungkin memberikan contoh baik dulu, baru nanti anak tuh sadar. Karena intinya pemahaman penerapan nilai kebajikan tadi. Jadi kita harus membuat keyakinan lagi, kembali tadi kan kita tonjolkan dulu ini loh nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri. Jadi supaya anak-anak kedepannya itu sudah tahu, walaupun dengan berbagai karakteristik apapun itu, kalau kita sudah punya satu pandangan sama bahwasan kita harus seperti ini, nanti pasti secara lambat laun kalau kita bisa melaksanakannya secara kontinu, itu bisa jadi pembiasaan baik bagi kita di sekolah. Dan saya sarankan Pak JJ boleh ikut angkatan 11 supaya bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam kepala. Jadi saya tarik kesimpulan yang pertama bahwa guru untuk ke depan ini, entah itu kurikulum Merdeka, kurikulum Kiamat, kurikulum pokoknya, setiap tahun ini berubah. Sebenarnya cuma 2. 1, guru jadi model. Kedua, fasilitas sekolah harus ada. Ya, jadi jangan misalkan saya nak ngajar olahraga, anak hobi bola, hobi bola kaki, hobi pas itu arahkan main bulu tangkis, bola semua anak 200, ya kan? Nah, raket 1 anak 50, koknya tidak ada, ya, tidak ada. Anak hobi bola basket, ringnya tidak ada misalnya. Jadi memang harus satu fasilitas itu, fasilitas sekolahnya harus dukung kalau nak menjalankan kurikulum Merdeka ini. Termasuk ibu mis IPA, masang tengkorak, masang apa, ada yang fokus lah terpasang segala macam biar tidak berebut-rebutan guru lain, ya kan? Nah itu. Kedua memang guru ini model. Aja dulu Bapak ya. Amin, semoga itu tercapai ya. Kapan-kapan. Kedua guru ini juga modelnya. Ya kalau kita bisa mau ngajar anak disiplin, kita tidak disiplin, tidak bisa. Kita nak ngajar anak misalkan buang sampah sembarangan, kita masih buang sampah sembarangan. Sebenarnya itulah guru jadi model, fasilitas sekolah mendukung. Kalau itu ada, nak ganti kurikulum berapapun bisa berjalan. Oke, terima kasih Bapak JJ ya untuk ininya. Ya benar sekali yang dikatakan Bapak JJ, guru adalah teladan yang terdepan. Maka kita sebagai guru menanamkan nilai disiplin diri kita sendiri.
Disiplin diri sendiri itu yaitu belajar diri sendiri dulu, baru kita mau ini ya perbaikan ya. kita mulai dari diri sendiri. Jujur ya Bapak Ibu, sejak mengikuti CGP refleksi untuk pembelajaran itu, dan untuk budaya positif tadi kita memang harus memberi kesepakatan, yaitu keyakinan kelas di dalam kelas itu Bapak Ibu, supaya pelajaran yang kita ajarkan ataupun tindakan yang anak lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita tanamkan kepada anak. Nah, untuk mengatasi anak-anak yang dibicarakan tadi tidak ada kesadaran apa gimana, itu kembali lagi terhadap pendekatan Bapak Ibu. Gimana kita sebagai guru juga harus menuntun dan memahami anak itu tugas kita sebagai guru, di mana kita menanamkan sisi-sisi positif mereka supaya mereka berkembang dan memiliki karakter yang baik setelah tamat di SMP ini. Itulah harapan kita. Nah, untuk ini harapan kita kepada anak-anak kita juga memiliki prestasi yang lebih baik di SMP ini. Dengan apa? Dengan kita menanamkan yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah kita tanamkan. Mungkin itu aja kesimpulan dari saya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita guru sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misianti SPD, rekan guru sejawat dari Ibu Asni, telah mengikuti diseminasi dari Ibu Asni dan Ibu Lopi, dan saya banyak sekali mendapat pencerahan tentang budaya positif. Di sini saya mengikuti tentang segitiga restitusi untuk saya dan teman-teman di sekolah SMP Negeri 6 Bengkulu Tengah bisa kami terapkan, dan semangat untuk Ibu Asni dan Ibu Lopi, semoga menjadi guru penggerak yang baik. Semangat. Baiklah, di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru hebat.